Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Dwi Rahmatia Kasan, Prodi PGSD semester 5 kelas C. Di video kali ini saya akan membuat video simulasi mengajar. Pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya baik? Baik. Oke. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Diva, Bu. Kenapa Diva? Izin sakit, Bu. Oh iya, kita doakan semoga Diva sembuh, supaya kita bisa berkumpul lagi bersama. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA tentang ekosistem. Nah, sebelum Ibu masuk pada pelajaran, Ibu akan beritahukan kepada teman-teman tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa dapat membedakan komponen biotik dan abiotik pada ekosistem. Dan yang kedua, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, sekarang kita, kalau ada yang masih ingat, minggu lalu kita belajar apa ya? Lupa, Bu. Oke. Sudah lupa ya, nanti Ibu ingatkan kembali. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang jaring-jaring makanan kan, ya. Lalu kita Manusia. ya betul, jadi ada makhluk hidup itu ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Kemudian lingkungan itu yang mana ya? Lingkungan di sekitar sekolah itu yang mana ya? Lapangan. Oke, ya benar, lingkungan di sekitar sekolah itu ada lapangan, ada pohon, ada di belakang sekolahnya kita ada gunung, di depan sekolahnya kita ada lapangan. Kayak itu termasuk dalam lingkungan. Jadi ada kaitannya dengan lingkungan dan makhluk hidup. Pada suatu ekosistem itu hewan, tumbuhan, atau manusia akan menimbulkan hubungan timbal balik dengan lingkungannya atau dengan tempat tinggalnya. Oke, sebelum itu tadi Ibu tanya kembali, ekosistem itu apa? Hubungan timbal Balik. ya, antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, sekarang kita masuk pada komponen ekosistem. Jadi ekosistem itu mempunyai komponen. Ada dua komponen ekosistem. Yang pertama yaitu komponen abiotik dan yang kedua yaitu komponen biotik. Oke, komponen biotik itu apa, Bu? Nah, sekarang Ibu jelaskan. Komponen biotik adalah semua makhluk yang hidup di dalam suatu ekosistem itu. Seperti yang tadi teman-teman bilang, bahwa makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, hewan. Nah, itu termasuk dalam komponen biotik. Oke, yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup yang ada di dalam sistem ekosistem. Benda-benda tak hidup itu contohnya seperti batu, udara, kan hewan, manusia, tumbuhan memerlukan air, memerlukan udara. Nah, itu dinamakan komponen abiotik. Tadi ada komponen apa? Biotik dan Abiotik. Oke. Selanjutnya Ibu masuk pada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan itu apa saja ya? Hewan. Burung, apalagi? Bebek. Apalagi ada yang piara kucing di sini? Ada. Dan ada yang senang kucing? Ada. Oke. Ada kucing, ada ayam, ada burung, bebek, ada singa, ada harimau, ada ular. Nah, itu termasuk dalam hewan. Nah, kita akan membahas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, yang pertama itu ada herbivora. Herbivora yaitu
kelompok hewan yang bergantung pada tumbuhan atau hewan yang mengkonsumsi tumbuhan, hewan yang makannya itu tumbuh-tumbuhan. Contohnya sapi, sapi makannya apa? Rumput. Ya, rumput. Kambing makannya apa? Rumput. Rumput. Ya, itu termasuk rumput, itu termasuk tumbuhan. Karena sapi makannya rumput, dia termasuk pada golongan hewan herbivora. Apa Herbivora. Oke. Kemudian yang kedua yaitu karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Kalau tadi herbivora hewan pemakan tumbuhan, sekarang yang kedua yaitu karnivora, hewan pemakan daging. Nah, hewan yang makannya daging itu apa saja ya? Singa. Ya, singa. Singa itu Harimau. makannya daging. Harimau itu makannya daging. Makanya harimau termasuk dalam hewan yang dinamakan kelompok karnivora. Oke, yang ketiga ada namanya omnivora. Kalau tadi herbivora, karnivora, sekarang ada omnivora. Omnivora ini hewan pemakan segalanya. Jadi hewan itu makan tumbuhan, hewan itu makan daging, termasuk manusia. Manusia makan segalanya tidak? Iya. Manusia makan tumbuhan, manusia makan sayur, manusia makan daging, makan ikan. Nah, makanya manusia itu merupakan, kalau digolongkan manusia juga termasuk omnivora atau pemakan segalanya. Nah, di sini yang termasuk hewan omnivora yaitu contohnya seperti ayam. Ayam itu digolongkan hewan yang memakan segalanya. Ayam bisa makan cacing, ayam biasanya makannya biji-bijian. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, sekarang ibu mau kita mencoba apakah teman-teman sudah paham atau belum mengenai penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Di sini ibu namakan ini balon penggolongan hewan. Nah, di sini ada 3. Yang balon warna merah muda adalah balon omnivora. Kemudian balon kertas yang warna biru namanya balon herbivora, dan balon yang warna kuning namanya balon karnivora. Nah, selanjutnya ibu akan meminta satu persatu teman-teman untuk maju. Ibu akan bagikan gambar-gambar hewan di sini. Kemudian teman-teman akan mencoba menempelkan gambar ini pada balon yang sudah ibu sediakan. Contohnya nih, ibu contohkan. Oke. Ini gambar apa? Ayam. Ya, gambar A. Ayam. Ayam itu termasuk hewan apa ya? Karnivora, herbivora, atau omnivora? Oke, karena ayam pemakan segalanya, maka ayam termasuk golongan omnivora. Omnivora tuh di balon yang warna apa? Warna pink. Ya, pink atau merah muda. Sekarang ibu tempelkan di balon warna pink. Oke, jadi balon warna pink sudah ada kelompoknya yaitu ayam. Kemudian balon warna kuning sama biru belum ada. Jadi ibu minta teman-teman maju untuk menempelkan hewan-hewan ini pada balon-balon omnivora, karnivora, dan herbivora. Oke, Dita, sekarang gilirannya Dita menempelkan hewan-hewan ini pada balon herbivora, omnivora, dan karnivora. Dita pilih yang mana yang termasuk dalam balon-balon sesuai dengan hewan yang akan ibu kasih. Nah, ini Dita. Oke, silahkan Dita lihat dulu hewan apa itu. Harimau. Ya, harimau itu termasuk dalam
golongan yang mana? Dita tempelkan saja, baru perlihatkan pada teman-temannya. Enggak, Bu. Oke, selanjutnya gambar yang kedua. Oke, good. Dita perlihatkan pada teman-temannya. Jadi Dita menempelkan harimau pada balon karnivora dan sapi pada balon herbivora. Benar ya, karena harimau pemakan daging, maka harimau termasuk pada karnivora dan sapi termasuk pada herbivora. Oke, terima kasih Dita. Sama, Bu. Oke, sekarang gilirannya Siva. Ibu akan kasih 2 jenis hewan. Kemudian Siva pilih mau balon yang mana, atau Siva pilih balon hewan ini golongannya balon omnivora, herbivora, atau karnivora. Oke, silakan Siva. Nah, oke, good. Tadi Siva dapat hewan apa? Kelinci dan orangutan. Oke, kelinci Siva tempel pada balon Herbivora. ya. Kalau orangutan atau Di omnivora. ya, Siva tempel di omnivora karena orangutan termasuk hewan yang pemakan segalanya. Kalau kelinci makannya apa? Tumbuhan. Ya, lebih tepatnya makan wortel atau tumbuhan. Nah, makanya kelinci termasuk pada golongan hewan herbivora. Oke, tadi Ibu rasa teman-teman sudah paham tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Balon-balon kita sudah ada isinya. Ibu baca sekali lagi. Balon biru atau balon herbivora, ada hewan apa ya ini? Sapi. Karena sapi pemakan tumbuhan atau rumput. Kemudian yang kedua ada hewan apa? Kelinci. Karena kelinci juga makannya tumbuhan atau wortel. Oke, kemudian balon yang warna merah muda atau balon omnivora. Nah, ada 2 hewan yang termasuk dalam balon omnivora. Yang pertama ada hewan apa ini? Ayam termasuk dalam hewan pemakan segalanya. Kemudian yang kedua ada orangutan. Lalu yang ketiga ada balon warna kuning atau balon karnivora. Di sini ada Harimau. Karena harimau makannya daging. Oke. Terima kasih teman-teman. Ibu rasa teman-teman sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke. Semoga semuanya sudah paham tentang apa yang tadi kita pelajari. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan
lingkungannya atau habitatnya. Kemudian ada dua komponen ekosistem. Yang pertama ada biotik dan yang kedua abiotik. Lalu ada 3 jenis penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Tadi yang pertama ada herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua ada karnivora atau hewan pemakan daging. Dan yang ketiga ada omnivora atau hewan pemakan segalanya, pemakan daging dan makannya tumbuhan. Oke, itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan hari ini. Ibu harap teman-teman belajar di rumah untuk menambah ilmu lagi. Teman-teman tetap jaga kesehatan. Ibu rasa pelajaran kita sudah cukup. Ibu mau tanya, hari ini pelajarannya menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Oke.